Salam literasi, salam supranatural. Berteduh dalam tiang awan, kesaksian iman berdasarkan kisah nyata, ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang sudah berulang-ulang atau telah diaplikasikan. Ilmu sejati, guru sejati, ilmu yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sudah pernah dilakukan maupun diaplikasikan dan menjadi bagian dari hidup kita. Dua, meminta hujan maupun tolak bala, maybe, dan bla 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 bla. Untuk menerangkan bahwa bagaimana kita lebih memahami profetik Allah atau bahasa sederhananya ruang maha kudus, atau lebih detailnya dengan roh kita, by my spirit, by my soul, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan dan menjadi bagian dari hidup kita. Itu tidak terlepas dari empati kita terhadap sesama, bahwa kita sebagai manusia saling membutuhkan. Jadi ini berbicara sekilas tentang kisah pawang hujan atau superhero, atau dengan bahasa awamnya, di atas langit adalah langit membicarakan hal-hal yang sangat supranatural atau bersifat tahayul, bahwa ada kekuatan di luar kekuatan kita. Jadi misalnya kalau kondisi awan di sini gelap, cuma hanya saya lihat-lihat aja, saya putar 360 derajat. Jadi mana bagian agak lebih gelap, agak lebih fokus ke sana dengan waktu yang lebih lama, otomatis awan yang gelap atau yang hitam tersebut terpecah. Dan kalau awannya terlalu dekat, bisa menyebabkan hujan datang sebentar, baik itu hujan gerimis ataupun hujan sedang maupun hujan lebat, dan setelahnya cuaca cerah kembali. Bagaimana kita merasakan hal-hal yang supranatural? Saya di sini berbicara tentang kesaksian iman atau kisah nyata, dan sudah lebih dari 10 tahun saya memiliki talenta tersebut. Dan kadang saya menganggap talenta saya itu seperti kutukan, karena tidak bisa saya tujukan untuk menambah pendapatan, istilahnya bahasa kasarnya jasa, dan itu hanya bersifat sosial. Dan selama ini saya juga terlalu tertutup terhadap dunia maya, layar sentuh maupun teknologi pemakaian fungsi handphone sekarang. Tidak ada salahnya rupanya kita harus terbuka pada hal-hal yang positif, karena saya juga merasa sudah sering berjalan dalam dunia alam 3 dimensi. Jadi saya hanya ingin menekankan beberapa hal, siapa tahu kita bisa menjadi saluran berkat terhadap sesama mengenai kekuatan supranatural yang saya miliki, dengan tidak bermaksud mendahului kehendak Tuhan. Soalnya hanya Tuhan yang bisa mendatangkan hujan, dan firman itu diibaratkan sebagai pohon air kehidupan. Jadi
kita mengalir saja membicarakan hal-hal tersebut, dan saya akan mencoba menerangkan sedetail mungkin. Misalnya seandainya saya jalan dan melihat para petani mengelola maupun membersihkan kebun-kebunnya, dan istilahnya hujan sudah agak berapa hari tidak datang atau tanahnya sampai retak-retak atau gersang, jadi seperti oase di gurun pasir, bagaikan padang pasir yang merindukan air hujan. Seperti itulah hati kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Jadi kita hanya dengan lihat saja atau berbicara dengan mereka, bercerita atau curahan hati, baik cerita dari kita sendiri, dan paling lama itu tidak lewat dari 3 hari, paling lama hari ketiga, selang 1 hari biasanya hujannya telah datang. Tapi dalam batin saya mengatakan bahwa itu adalah kebetulan dan itu sebagai berkat yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan kalau para persawan yang melihat video ini maupun mendengarkan video ini, kalau kurang percaya, mungkin melalui punguan-punguan marga atau punguan organisasi pun lintas partai boleh menanyakan Desa Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, sebagai saksi-saksinya, termasuk desa tetangga Desa Hinalang, Desa Silelai Pagar Batu, Kecamatan Tampar, baik juga para pedagang di kaki 5 di Pajak Balige maupun di Belerong sepanjang kota Balige. Walaupun mereka mungkin mengetahui saya hanya sebatas pawang hujan dan bla bla bla, ya untuk investigasi atau kebenaran kesaksian saya, karena dalam waktu dekat ini seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya bulan 5, bulan 6 sudah mulai memasuki musim kemarau, bahkan kadang sampai bulan 10, termasuk seperti kejadian bulan 12 kemarin, karena fenomena apa itu namanya, gelombang panas di laut apa itu, entah laut samudra maupun Pasifik apa Hindia Belanda, maupun tahun lalu, 2 tahun lalu fenomena badai apa itu yang menyebabkan perubahan iklim, cuaca tidak menentu, kadang datang hujan di siang hari waktu panas terik sehingga dapat menyebabkan kerusakan tanaman. Jadi saya hanya ingin berbagi kesaksian di usia saya yang sudah mulai ujur ini. Kurang dari 10 tahun lalu saya sudah memiliki kemampuan tersebut. Jadi ini semacam barang baru, stok lama ya, baru muncul ke permukaan dalam dunia 3 dimensi. Jadi akan kita coba gabungkan elaborasi antara dunia 3 dimensi layar sentuh maupun melalui teknologi, digabung dengan dunia 3 dimensi yang saya miliki. Ibarat seperti spesialis, misalnya seperti dokter, ada dokter umum, ada dokter spesialis. Jadi spesialis saya, kita berfokus ke bidang itu saja, mengenai ya menunda, mengalihkan maupun mendatangkan. Jadi pendek cerita, acuan kita dengan mengadopsi sistem pemilu dalam demokrasi saja. Misalnya kalau lebih banyak yang menginginkan agar tanaman dialiri air hujan, soalnya hujan itu sama seperti api, kalau sedikit teman atau kalau sudah besar menjadi lawan, atau kalau boleh sesuai dengan keinginan kita,
hujan turun pada waktunya agar menghasilkan panen maupun buah. Setidaknya kita sudah berusaha, dan saya di sini hanya menekankan satu hal, siapa tahu saya bisa kita menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang-orang di luar sana, bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak kelihatan, kekuatan ilahi di luar kemampuan kita untuk menyingkap rahasia-rahasia alam, bahwa ternyata apakah Tuhan itu memang benar-benar ada, terlepas dari pergumulan kita masing-masing. Jadi saya akan mencoba lagi menerangkan di video-video berikutnya dengan topik yang sama, dengan cara yang berbeda. Dan sedikit tentang kesaksian saya, bahwa bahasa kesannya saya bisa berjalan di antara tengah-tengah hujan seperti memakai payung, istilahnya, apakah itu diartikan secara harafiah maupun secara langsung. Jadi siapa tahu nanti efek dominonya, kalau semua misalnya menginginkan atau merindukan air hujan untuk menyirami tanaman di setiap daerah, baik itu desa maupun kelurahan-kelurahan. Siapa tahu juga kemampuan supranatural saya bisa lintas kabupaten dan kota. Mengenai efek dominonya hanya Tuhanlah yang tahu, tapi setidaknya kita menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk hari-hari berikutnya. Dan ini antara kebutuhan dan keinginan. Kalau saya pribadi, saya sudah senang maupun bangga seandainya ini bisa kita wujudkan secara bersama-sama dari hati, cerminan hati untuk NKRI, bahwa dosa, cinta dapat mengalahkan dosa, kasih dapat mengalahkan maut, cinta kasih tidak terbatas. Kasih Tuhan itu tidak mengenal suku, ras, dan agama. Dan kita tetap berusaha mengucap syukur walaupun seperti apa keadaan kita saat ini. Kita yakin aja apa yang kita pegang saat ini. Salam dari saya bukan orang yang sempurna, saya bukan orang yang sangat religius, saya bukan orang suci. Tapi ini hanya mengenai talenta yang diberikan Tuhan kepada saya. Siapa tahu saya bisa menjadi setetes dahaga maupun oase di tengah-tengah gurun pasir. Soalnya musim akan terus berlalu, ada tidak adanya saya, hadir tidak hadirnya saya, tetap para petani dan para pekebun maupun profesi lainnya tetap berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Salam sejahtera. Semoga kita terlepas dari dan kemelekatan, dan ada perubahan dalam hidup kita. Dan menyusul topik berikutnya tentang kesaksian saya, tentang hal-hal yang lebih detail lagi tentang supranatural. Kalau kita bagikan dalam 3 kategori: manusia normal, paranormal, abnormal. Jadi paranormal itu juga mempunyai bidang masing-masing. Jadi itu tergantung pertanggungjawaban kita kepada yang di atas. Saya juga, apakah kemampuan supranatural yang saya miliki ini berasal dari penguasa penghulu darah, nggak tahu saya juga. Tapi menurut saya saat ini satelit merupakan penguasa penghulu darah di era modern dalam tanda kutip. Yang pasti kita hanya belajar untuk berbagi, berbuat yang terbaik lagi. Walaupun keadaan kita saat ini hanya kita dan Tuhanlah yang tahu. Salam.
budaya, salam sejahtera. Budaya adalah rasa, agama adalah privasi. Bagaimana kita bisa merasakan kehadirannya kalau kita tidak memiliki rasa love and peace, freedom. Dari Avatar Toba. My name is Sahat Syahan from Indonesia country. Sahat 007, Mission Impossible. Peace, I love you full. Oh God, please help me. I got you, baby. Freedom.